Bayangkan, belum apa-apa sudah curang. Dan kecurangan itu dari dua lini, dari komisioner KPU sendiri dan dari sekretariat jenderal KPU. Maka kalau ini terbukti, dua-duanya pantas untuk dipecat. Tapi kalau kecurangannya adalah terkonsentrasi karena mengikuti pesanan kekuasaan dan para anggota KPU tidak berani menolak intervensi itu, maka saran saya lebih baik berhenti saja atau diberhentikan saja anggota-anggota KPU yang seperti itu. Ketua KPU orang yang sudah ketiga kalinya menjadi anggota KPU, walaupun pada tahun sebelumnya periode 2011-2016 dia hanyalah pemain pengganti. Soal integritas pemilu dan lain sebagainya dia sudah khatam, tapi kalau masih bisa diintervensi, justru kita bertanya apakah dia dipilih selama ini karena kemampuan untuk bisa diintervensi ataukah kemampuan profesionalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya sobat semuanya. Sekarang kita lihat yang terkait dengan the back to nature ya. Back to reality. Yaitu tentang politik Indonesia, tentang pemilu, tapi kita bahas soal yang terkait dengan KPU, Komisi Pemilihan Umum, yang diduga ya merupakan aktor di balik kecurangan proses atau tahapan pemilu. Luar biasa kan? Kalau ini terbukti maka tidak ada cara lain kecuali memberhentikan Komisi Pemilihan Umum karena belum apa-apa sudah menjadi aktor kecurangan. Coba kita bacakan, ada pernyataan dari koalisi NGO ya, terdiri dari Perludem, ICW, kemudian Negrit, kemudian PSHK dan lain sebagainya. Jadi mereka membuat siaran pers, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Perkembangan pos pengaduan kecurangan verifikasi faktual partai politik, aduan ramai, anggota KPU RI harus diperiksa. Oke, kita bacakan ya. Ini adalah siaran pers yang ditandatangani oleh 10 institusi, yaitu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, kemudian Indonesia Corruption Watch, kemudian Network for Democracy and Electoral Integrity, kemudian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Constitutional and Administrative Law Society, Forum Komunikasi dan Informasi Organisasi Non-Pemerintah, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Firma Temis Indonesia, Amar Law Firm, dan Komite Pemantau Legislatif. Menarik ya, ada firma juga yang bergabung. Kita bacakan ya. Bukannya menjadi contoh yang baik, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI justru diduga keras menjadi aktor di balik kecurangan tahapan penyelenggaraan pemilu. Bagaimana tidak, proses verifikasi faktual partai politik yang diselenggarakan di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu tercemar karena diwarnai praktik manipulasi data. Oke, intervensi bahkan intimidasi dari jajaran petinggi KPU RI. Alih-alih ditunda atau dievaluasi, penyelenggara pemilu pada tingkat pusat tetap melangsungkan agenda penetapan partai politik peserta pemilu 2024 ya. Ini memperlihatkan kultur otoritarianisme serta anti kritik mulai tumbuh dan berkembang di KPU RI. Kultur anti kritik, otoriter, atau kultur intervensi yang diintervensi ya, atau kultur ketakutan akan kehilangan jabatan, atau kultur ketakutan kehilangan kenikmatan hidup ya.
dengan jabatan. Sebagaimana diketahui, 1 pekan ini kotak Pandora kecurangan proses verifikasi faktual partai politik yang dilakukan KPU RI perlahan terbuka. Berbagai praktik penyimpangan terjadi dan disinyalir atas instruksi langsung dari penyelenggara pemilu di tingkat pusat. Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih membuka pos pengaduan kecurangan verifikasi faktual partai politik pada pekan lalu. Hasilnya sudah bisa ditebak, indikasi kecurangan terlihat. Berdasarkan aduan serta informasi yang diterima oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, setidak-tidaknya ada 12 kabupaten kota dan 7 provinsi diduga mengikuti instruksi dari KPU RI dan berbuat curang saat proses verifikasi faktual partai politik peserta pemilu berlangsung. Jika ini benar, tentu dengan adanya proses pendalaman lebih lanjut, tidak salah kemudian disimpulkan kejahatan terstruktur sistematis dan masif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu telah terjadi. Berdasarkan informasi yang diterima oleh koalisi, berikut uraian kronologi indikasi kecurangan proses verifikasi faktual partai politik. 1. Pada tanggal 5 November 2022, setelah melakukan verifikasi faktual partai politik, KPU Kabupaten Kota menyerahkan hasil verifikasi faktual ke KPU tingkat provinsi. Pada tanggal 6 November 2022, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik untuk seluruh kabupaten kota melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Pada tanggal 7 November 2022, sedianya waktu ini dijadwalkan untuk agenda penyampaian hasil rekapitulasi verifikasi faktual partai politik oleh KPU Provinsi kepada KPU RI. Praktek indikasi kecurangan pertama dilakukan oleh anggota KPU RI dengan cara mendesak KPU Provinsi melalui video call untuk mengubah status verifikasi partai politik dari yang awalnya tidak memenuhi syarat berubah menjadi memenuhi syarat. Namun rencana ini terkendala karena beberapa anggota KPU daerah baik provinsi, kabupaten, kota tidak sepakat melakukan kecurangan tersebut. Model intervensi pun berubah, kali ini melalui Sekretaris Jenderal KPU yang disinyalir memerintahkan Sekretaris Provinsi untuk melakukan hal serupa. Caranya, Sekretaris Provinsi memerintahkan pegawai operator SIPOL baik kabupaten kota untuk mendatangi kantor KPU Provinsi kemudian diminta mengubah status verifikasi partai politik. Kabarnya Sekretaris Jenderal sempat berkomunikasi melalui video call untuk menginstruksikannya secara langsung disertai dengan ancaman mutasi bagi pegawai yang menolak. Dugaan kecurangan sebagaimana digambarkan pada pada uraian di atas menunjukkan praktik lancung, manipulatif dan koruptif dilakukan selama proses verifikasi faktual partai politik. Model kepemimpinan kelembagaan semacam ini tentu tidak bisa dibenarkan. Selain akan merusak integritas pemilu, juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pesta demokrasi 2024 mendatang. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh koalisi, dugaan intimidasi dari KPU RI kepada KPU daerah melalui 2 cara. Pertama, ancaman mutasi yang ditujukan kepada pegawai KPU daerah jika menolak instruksi untuk mengubah status verifikasi partai politik. Kedua, intimidasi terhadap jajaran KPU daerah terkait proses seleksi calon anggota KPU daerah yang akan digelar tahun 2023. Sederhananya, jika menolak instruksi maka tidak akan dipilih sebagai anggota KPU daerah mendatang. Dajjal ya. Penting diketahui pada tahun 2023 setidaknya 24 provinsi akan menggelar pemilihan anggota KPU yang baru dengan total berjumlah 136 orang. Sedangkan pada tingkat kabupaten kota terdapat pemilihan sebanyak 317 daerah dengan jumlah 1.585 orang. Lain daripada itu, hari Selasa pekan ini anggota KPU daerah melalui tim kuasa hukumnya juga sudah melayangkan somasi kepada KPU. Namun hingga saat ini berdasarkan informasi yang diterima oleh koalisi KPU belum membalas dan menindaklanjutinya. Atas dasar hal tersebut, maka langkah lanjutan dari proses itu adalah melaporkan anggota KPU RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam waktu dekat, dan mudah-mudahan DKPP-nya yang notabene pilihan pemerintah dan DPR tak masuk angin ya. Atas dasar serangkaian permasalahan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menuntut agar 1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengaudit besar-besaran SIPOL dan menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat. Komisi 3 DPR RI memanggil Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai bentuk menjalankan mandat pengawasan untuk mengklarifikasi temuan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Masih percaya jika kemudian ditemukan adanya pelanggaran
atau kecurangan dalam proses verifikasi faktual partai politik, koalisi juga turut mendesak Komisi 3 DPR RI memanfaatkan kewenangannya berdasarkan pasal 38 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk merekomendasikan pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berbuat kecurangan. Ya. Presiden Joko Widodo memastikan penyelenggaraan pemilihan umum 2024 tidak dicemari dengan praktik intimidasi, kecurangan, koruptif, dan manipulatif. Ini penting sebagai bukti konkret komitmen Presiden sebelum nanti menanggalkan jabatannya pada tahun 2024 mendatang. Penting untuk disampaikan, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih bergerak mengadvokasi isu ini dengan tetap melandaskan pada nilai independensi dan objektivitas. Selain itu, koalisi juga mendukung penuh penyelenggaraan pesta demokrasi tetap sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebelumnya, yaitu Februari 2024 mendatang. Hal yang penting untuk didorong adalah memastikan kelembagaan KPU tidak diisi oleh orang-orang bermasalah. Jakarta, 18 Desember 2022, Koalisi Masyarakat Sipil Sipil Kawal Pemilu Bersih, satu perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau dalam kurung Perludem ya. Kemudian Indonesia Corruption Watch ICW, Network for Democracy and Electoral Integrity NetGrid, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK, Constitutional and Administrative Law Society, Forum Komunikasi dan Informasi Organisasi Non Pemerintah, kemudian 7 Pusat Studi Konstitusi Unitas Andalas Pusako, Firma Temis Indonesia 8, kemudian Amar Law Firm, Komite Pemantau Legislatif. Ini kontak person ada di sini, Kurnia Ramadana ICW 081260606792, kemudian Ibnu Syamsu Firma Temis Indonesia 082286820201, kemudian M. Nur Ramadan PSHK 0857 15458265, kemudian Fadli Ramadhani Perludem 085220798994. Ya, Sobat Era sekalian, itu tadi yang terkait dengan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih ya. Sobat Era sekalian, itu yang ngeri-ngeri sedap ya. Bayangkan, belum apa-apa sudah curang. Dan kecurangan itu dari dua lini, dari Komisioner KPU sendiri dan dari Sekretariat Jenderal KPU. Maka kalau ini terbukti, dua-duanya pantas untuk dipecat karena sudah mulai melakukan yang namanya kejahatan pemilu ya. Ini kriminal ya, tetapi kriminal dalam konteks berpemilu. Dan ini jauh lebih dahsyat dibandingkan dugaan-dugaan menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian dan lain sebagainya yang sering dikenakan oleh penguasa hari ini terhadap para aktivis politik. Nah, ini dahsyat ya. Bayangkan, pertanyaannya adalah siapa di balik KPU itu? Ada apa dengan KPU ya? Kalau Sekretaris Jenderal lebih gampang lagi diintervensi karena Sekretariat Jenderal itu ASN, Aparatur Sipil Negara, yang notabene itu induknya bukan kepada para anggota KPU yang come and go, tapi induknya kepada kekuasaan yang jauh lebih permanen. Sobat Era sekalian, hal-hal seperti ini harusnya tidak boleh terjadi setelah kita sudah berhasil menyelenggarakan pemilu 5 kali di era reformasi ini, yaitu pemilu tahun 99, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Ini adalah pemilu yang ke-6. How come masih bicara mengenai kecurangan-kecurangan yang sangat telanjang seperti ini, yang pusatnya bahkan dilakukan oleh KPU dan Sekretariat Jenderal KPU sendiri. Kalau kecurangan di lapangan 1-2 mungkin saja ada kecolongan, tapi kalau kecurangannya adalah terkonsentrasi karena mengikuti pesanan kekuasaan dan para anggota KPU tidak berani menolak intervensi itu, maka saran saya lebih baik berhenti saja atau diberhentikan saja anggota-anggota KPU yang seperti itu. Karena sampai saat ini tidak ada anggota KPU yang berani bersuara soal apakah ini benar atau tidak intervensi itu. Ini ada wajah 7 anggota KPU ya. Sebagian di antara mereka saya kenal, bahkan ada yang pernah menjadi anggota Bawaslu. Ketua KPU orang yang
sudah ketiga kalinya menjadi anggota KPU, walaupun pada tahun sebelumnya ya periode 2011-2016 dia hanyalah pemain pengganti, tetapi yang jelas walaupun pemain pengganti karena menggantikan Husni Kamil Manik, tetapi dia orang yang berpengalaman dan sebelumnya pernah menjadi ketua KPU di Jawa Tengah. Artinya soal integritas pemilu dan lain sebagainya dia sudah khatam. Tapi kalau masih bisa diintervensi, justru kita bertanya, apakah dia dipilih selama ini karena kemampuan untuk bisa diintervensi ataukah kemampuan profesionalnya? This is the question ya, Sobat Era sekalian. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Mudah-mudahan nanti KPU atau anggota KPU tidak sibuk untuk mengadukan balik orang-orang yang memprotes mereka, kira-kira begitu ya. Atau misalnya mencantol dari kekuasaan untuk minta perlindungan. Kalau mereka bisa membuktikan bahwa apa yang ditudingkan dan dituduhkan itu tidak benar, tinggal jawab, tinggal buktikan ya, hadapi forum DKPP, hadapi pengaduan di Bawaslu dan lain sebagainya. Oke, Sobat Era sekalian, kita bacakan ya. Asraf Ranzi jaga ketat TPS Bawaslu KPU daerah dari mafia pemilu di pusat, ulah oligarki. Kemudian good morning Bang Refli, Malaysia hadir ya. Jangan-jangan sudah ada kardus yang sudah berisi surat suara untuk memenangkan boneka dungu pilihan oligarki. Jangan ada kardus digembok lagi ya, sangat memalukan di negeri seberang. Refli Harun suka Messi atau Ronaldo? Frankly speaking, saya lebih suka Lionel Messi karena saya lebih suka Barcelona ketimbang Real Madrid. Jadi ketika mereka di sana, saya adalah fans Barcelona. Dan kalau klub Barcelona dan kalau tim Brazil ya. Oke. Setelah Piala Dunia selesai, apakah Pak Refli Harun kembali live 2 kali lagi pagi dan malam? Ya insya Allah saya tidak ada ikatan ya. Live saya bisa pagi, bisa malam, bergantung pada situasinya. Tetapi kalau pagi insya Allah, karena itu akan menjadi sebuah kebaikan ya, yang sudah kita mulai dan kita kerjakan 2 bulan terakhir. Kalau soal sore dan malamnya itu lihat situasi dan kondisi. Kemudian kalau masih ada juga kardus digembok, artinya masih ada kecurangan lagi. Untuk mengawal pemilu, Jurdil harus ada pengawasan ekstra ketat. Kalau tidak, kecurangan masif, sistematis dan struktural pasti terjadi. KPU harus dikawal ketat oleh kubu Anies Baswedan. Nah, ini soal beda lagi ya. Awas, KPU sudah digenggam tangan oligarki. Waspadalah, Indramayu nyimak. Dah kena keenakan pemilu sebelumnya, curangnya aman, ya diulangi lagi. Penguasa terbiasa main curang, dipastikan sulit pemilu Jurdil. Lawan orang-orang rakus dan kalap hanya dengan people power. Kalaupun sudah terdeteksi kecurangan, lalu siapa yang akan proses? Wong semua sudah dipegang satunya akan terbongkar bila orang dan oposisi jadi presiden. Tapi itu kan susah karena dah diambil alih ya. Jangan pesimis ya, tetap saja ada jalan. Mudah-mudahan the wave of people power, the wave of people aspiration itu akan bisa menjawab ya. Kecurangan yang sistematis mulai dari daftar pemilih sementara tetap, kardus digembok, salah input dan seterusnya. Rejim ini merusak tatanan negara, kapuk menyimak. Koalisi perubahan bergandeng NGO pemilu, dirikan KPU tandingan di setiap TPS. Nggak masuk akal, udahlah jangan dengan ide-ide yang begitu ya. Kalau kita main dirikan tandingan TPS dan tandingan, kita juga harus menyiapkan sistem. Kalau begitu nanti kita akan kita tidak akan mampu ya menyaingi kekuatan negara yang punya financial resources-nya. DKPP Sami Mawon, ayo KPUD, mari jujur dan adil, maju terus ya. Hati-hati, bisa jadi ini skenario biar KPU dipermasalahkan sehingga pemilu ditunda. Sobat Era sekalian, sikap NGO jelas ya. Kalau tahapannya bermasalah, maka tahapan itu langsung diperbaiki. Sementara pemilunya tetap sesuai dengan jadwal. Itu yang harus kita pegang. Bukan berarti kemudian kita biarkan saja kecurangan dengan alasan pemilu tidak ditunda. Jadi kita tidak main yang namanya zero sum game atau dilema. Pilih pemilu ditunda,
atau kecurangan akan terjadi. Enggak begitu. Kecurangan harus segera diperbaiki. Mereka yang curang harus dipecat, diberhentikan. Pemilu tetap sesuai dengan jadwalnya, yaitu Februari 2014, yang secara teknis tidak ada masalah seandainya tidak ada niat untuk menghalanginya dari pemerintah sendiri, karena pemerintah yang pegang anggaran, DPR yang pegang anggaran, ya. Oke. Ayo KPUD, mari jujur dan adil, maju terus. Kemudian penguasa oligarki lagi sakit komplikasi jiwa, memprihatinkan. Jika ini benar, ketua KPU yang terlibat melakukan kecurangan maka harus diberhentikan dan diadili. Ini termasuk sebuah kejahatan luar biasa. Pemimpinnya sangat nggak berkah bila menangnya curang. Negerinya gersang dengan rahmatnya. Sekarang nih contohnya. Sebaiknya Indonesia mengundang pemantau pemilu asing. Nggak perlu ya. Justru nanti pemantau asing hanya melakukan sertifikasi. Kalau ada bukti kecurangan, KPU viralkan ke dunia luar agar mendapat atensi dan tekanan kepada pemerintah KPU. KPU akan terus dibuat kisruh sampai menjelang pemilu hingga targetnya tercapai, pemilu diundur ya. Jangan lagi kita main zero sum game. Dari dulu juga tak percaya KPU. Kalau memang KPU berpihak kepada partai politik, mana independensinya? Cepat proses, cukup bukti curang, sweet ke pengadilan. Ayo cendekiawan, terus berisik positif demi kemajuan demokrasi ya. Kita jumping up ke bawah ya. Bang Refli Harun, tolong bantu Partai Umat secara gratis untuk menggugat KPU, membuat argumen dan mengumpulkan bukti karena Partai Umat tidak punya uang kalau bayar ya. Sobat, oke, Teguh Santoso, sobat era sekalian, saya di awalnya mau dijadikan leading lawyer ya untuk Partai Umat, tetapi rupanya komunikasinya tidak lancar karena kemarin handphone saya rusak. Tapi setelah saya pikir-pikir sudah banyak yang membela Partai Umat, dan biarkan saya untuk menjadi media yang memberitakan kebenaran dan kebaikan. Jadi ini bukan soal hanya pembelaan Partai Umat, tetapi ini adalah pembelaan pemilu yang jujur dan adil. Nothing to do with Partai Umat atau partai-partai lainnya, tapi ini adalah bagaimana menegakkan aturan pemilu agar pemilu itu jujur dan adil. Saya bingung ormas 5 menitan APCD yang melaporkan Pak Anies. Oke, ini beda lagi ya. Oke, itu saja sobat Ersilian. Petugas KPU yang soleh mundur saja, karena siapa tahu ada paksaan dan Anda nggak kuat ya. Pilpres 2014 sampai saat ini dan kapanpun kami masih meyakini jika Pilpres saat itu juga dicurangi. Kami yakin jika Prabowo lah yang menang, susah melawan rezim. Itu soal lain ya, karena sekarang Prabowo Subianto sudah menjadi bagian dari rezim hari ini juga ya. Oke. Siap saudara sekalian, itu saja ya apa yang disampaikan oleh koalisi LSM ini betul-betul jelas, tegas, dan kemudian kita akan lihat bagaimana tindak lanjut ke depannya. Dan mudah-mudahan mereka juga tidak masuk angin ya. Tetapi saya yakin dengan track record NGO selama ini yang berani bersuara, dan kemudian apalagi suara itu didasarkan fakta dan data yang mereka dapatkan atau terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.